Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan fisika. Ya, kita lanjutkan tentang tutorial pembahasan materi tentang dinamika rotasi. Ya, kali ini kita sudah sampai pada momentum sudut. Ya, momentum sudut. Coba kita lihat tampilan gambar berikut ya. Jadi ini ada sebuah piringan, ya, sebuah piringan dengan massa piringan itu adalah M kecil gitu ya. Nah, kemudian jari-jari piringan itu adalah R. Nah, piringan ini berputar, gitu ya, berputar pada porosnya seperti ini kondisinya. Nah, tentunya kita bisa bayangkan ya, andai kata ada sebuah benda ya, ada sebuah benda di posisi ini gitu, di posisi di sini gitu. Saat berputar gitu, semakin lama semakin kita percepat, semakin lama kita percepat, maka benda itu kemungkinan besar akan terlempar gitu ya. Nah, kemungkinan benda itu akan terlempar. Nah, kenapa demikian? Nah, nanti kita akan pelajari ya, kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana tentang kondisi benda-benda pada jarak sekian ya, pada jarak R kecil, kemudian nanti bagaimana kalau misalkan kurang dari R itu seperti apa gitu. Nah, sebagai awal pembahasan tentang momentum sudut ini, benda yang sedang berputar itu tentunya akan mempunyai kecepatan yang kita namakan kecepatan sudut gitu ya. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas yang namanya momentum ya. Kita sudah membahas yang namanya momentum dengan lambang P kecil gitu, P kecil. Itu disama dengankan massa dikali kecepatan. Nah, sehingga kalau kita membahas massa pada suatu benda seperti ini piringan, tentunya kan massa itu tersebar merata pada seluruh volume benda seperti ini gitu. Nah, bisa jadi nanti yang ditinjau adalah sebuah massa, sebuah titik kecil yang berada pada jarak tertentu dari porosnya ini, gitu. Bisa jadi seperti itu. Sebuah massa, sebuah titik massa, berapakah kecepatan titik massa yang berada pada jarak sekian dari sumbu putarnya. Nah, seperti itu nanti. Nah, kemudian yang dinamakan momentum sudut ya, momentum sudut itu dilambangkan dengan L. Nah, ini ya, jadi L ini adalah momentum sudut yang dimiliki oleh benda ketika dia berputar ya, ketika dia berputar seperti posisi seperti ini gitu ya, itu akan sama dengan momen inersia yang dimiliki oleh benda itu dikalikan dengan kecepatan sudutnya. Jadi I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudutnya. Dan itu yang dinamakan sebagai momentum sudut. Nah, gitu. Nah, secara umum rumusannya seperti ini. Nah, bagaimana sekarang misalkan saya punya sebuah benda seperti tadi yang saya ceritakan di awal. Kalau saya punya sebuah benda, ya benda kecil atau titik massa yang berada di titik ini ya. Sebuah massa kecil yang berada di titik ini, dia mempunyai jari-jari sebesar R gitu. Nah, kemudian kita tinjau ya, titik massa itu mempunyai kecepatan gerak. Kecepatan liniernya adalah V kecil gitu. Ya, kecepatan linier itu arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Berarti kalau ini jari-jari, V-nya ke arah sana, ya, lurus ke sana. Oke, tegak lurus, sudutnya 90 derajat itu V dengan R-nya kayak gitu. Nah, kemudian dari rumusan di awal gitu, rumusan di awal bahwa L itu sama dengan I dikali omega, maka kedudukan titik yang kita tinjau itu omeganya nanti harus kita munculkan dengan V per R ya, karena omega itu kan V per R. Nah, ini akan kelihatan sekarang, oh ternyata dia punya jari-jari lintasan sekian gitu, berada pada posisi sekian titik partikel itu. Sehingga ini nanti akan jadi rumusan momentum sudutnya itu sama dengan momen inersianya dikalikan V per R. Nah, gitu. Nah, kita tahu bahwa yang namanya V gitu, yang tadi adalah omega dikali R kan gitu kan. Ya. Nah, tapi kita coba tinjau dulu ya, kita tinjau dulu bahwa momen inersia sebuah partikel seperti pada pembahasan sebelumnya itu sama dengan mr kuadrat.
ya massa dikali jari-jarinya gitu. Ini adalah momen inersianya. Nah, V per R seperti itu. Nah, kita akhirnya punya rumusan ini. Nah, jadi ini R-nya kita coret atas sama bawah, tinggal R yang atas, berarti MVR inilah yang kita namakan sebagai momentum sudut untuk sebuah titik yang berada pada jarak tertentu dari sumbu putarnya. Gitu, yang berada dari sumbu putarnya. Ini rumusan akhir untuk momentum sudut. Gitu ya, L sama dengan MVR. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara momentum sudut ini dengan momen gaya? Tadi di bagian sebelumnya, tutorial sebelumnya kita sudah nyari beberapakah besarnya momen gaya kalau misalkan kita ingin menghentikan sebuah piringan, pirang ini sedang berputar gitu, kemudian kita ingin menghentikan, sudah kita dibahas di tutorial sebelumnya. Nah, bagaimana sekarang hubungan antara momentum sudut dengan momen gaya? Nah, gitu, L dengan tau. Nah, gitu. Nah, berangkat dari rumusan momentum linier itu dulu, di momentum linier kita sudah bahas ini ya, bahwa gaya dikali dengan selang waktunya itu akan sama dengan perubahan momentum. Ini P kecil. Ya, perubahan momentum ini. Jadi gaya dikali dengan perubahan waktu itu merupakan perubahan momentum. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang karena yang kita tinjau itu adalah dalam selang waktu yang relatif singkat gitu ya, di limit ya. Artinya delta T ini kita limit, jadinya adalah diferensial itu. Karena apa? Waktunya mendekati 0 dalam selang waktu yang relatif singkat gitu. Maka dia menjadi D, yaitu diferensial. F dikalikan diferensial T sama dengan diferensial dari momentumnya itu. Nah, kita ganti kalau sebelumnya kita sudah tahu bahwa momentum itu adalah massa dikali kecepatan kan gitu ya, sehingga ini dt-nya kita pindah ke bawah jadi seperti ini, dp-nya kita ganti dmv. Nah, jadi kayak gini, dmv. Nah, ini p-nya kita ganti mv yang ada di situ. Nah, kemudian v ini kita ganti dengan omega r seperti ketentuan di awal. Oke, nah seperti itu omega. Nah, akhirnya seperti ini, F sama dengan D omega R. Nah, ini adalah MV. Ya, ini V-nya dibagi dengan DT. Nah, jadinya gimana? Kalau sisi kiri dan sisi kanan seperti di awal pertemuan juga, kita inginnya mencari momen gaya gitu ya. Padahal kita hanya punya F-nya saja, kita tinggal ngalihkan dengan lengannya, dikalikan dengan jari-jarinya gitu. F dikalikan dengan jari-jari atau lengannya. Begitu juga di sebelah kanan juga harus dikalikan dengan R. Jadinya apa? Ini R-nya kuadrat, FR N kuadrat. Nah, di sini ini kita ketemu lagi dengan MR kuadrat. Nah, ini MR kuadrat. Apa itu MR kuadrat? Tidak lain adalah momen inersia MR kuadrat. Nah, seperti ini. I omega. Ini I-nya omega. Jadi MR kuadrat omega. Jadi I omega ini adalah momen gaya. Nah, seperti itu. Nah, jadi rumusan akhir ya untuk mencari hubungan antara tau ya. Ini adalah momen gaya, itu adalah dl per dt. Kenapa L? L itu adalah I omega. Nah, ini berarti dl per dt. Sudah ketemu bagaimanakah hubungan antara momentum sudut ya, momentum sudut dengan momen gaya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Bahwa momen gaya itu sebenarnya adalah perubahan momentum sudut, ya, perubahan momentum sudut tiap satuan waktu. Nah, gitu. Jadi dl per dt. Nah, jadi seperti inilah ceritanya bagaimana memperoleh secara matematis ya, kita peroleh hubungan antara L dengan tau. Nah, saya punya contoh soal seperti ini. Oke, selanjutnya saya punya contoh soal. Ada sebuah partikel bermassa 0,2 gram. Nah, bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Berarti misalkan partikel di sini nempel, misal gitu. Ya, apa ya? Nyamuk atau lalat itu ya. Nah, nyamuk atau lalat nempel di sini, dia muter mengikuti ini. Nah, gitu, bayangkan. Dia muter. Nah, gitu. Bergerak dan melingkar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Berarti itu adalah omeganya.
Nah, jika jari-jari lintasan partikel itu adalah 3 cm, nah maka kita suruh mencari momentum sudut partikelnya. Berarti yang ditanyakan adalah L-nya, gitu, momentum sudut. Oke, kita kerjakan. Diketahui masanya sekian, jelas ya ini 0,2 gram. Kemudian ini 2 kali 10 pangkat min 4, jadi ke kilogram ya. Kemudian omeganya ini tadi 10 radian per sekon, dan jari-jarinya kita jadikan meter 3 kali 10 pangkat min 2. Oke, L adalah I omega, sudah kita tahu di awal. Kemudian kita tinggal masukkan ini ya. I-nya adalah mr kuadrat. Nah, gitu. Berarti ini adalah momen inersia untuk partikel kan. Nah, partikel yang berada pada jarak r itu. Nah, jadi mr kuadrat. Jadi sudah kita bahas. Dikalikan dengan omeganya. Oke, tinggal masukkan, ketemu gitu ya. Nah, sudah ketemu, hitungnya 1,8 kali 10 pangkat min 6 kg meter kuadrat per sekon. Nah, gitu. Jadi ini adalah momentum sudut partikel yang bergerak dengan kecepatan sudut sebesar 10 radian per sekon. Nah, gitu. Oke, jawabannya apa tadi ya? 1,8 kali 10 pangkat min 6. Ya, jawabannya adalah C gitu. Ya, jadi demikian, semakin jelas ya bahwa peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari sudah bisa kita mulai pahami secara nyata gitu ya. Oke, selamat belajar. Semoga sukses, tetap semangat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya agar menerima notifikasi video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.